tetap aja ada aja gue kayak nggak bisa gitu loh hadir untuk anak segala gitu, dan anakku juga suka bilang kok ibu yang itu bisa datang ya, ibu nggak bisa gitu. Dengan sekian banyak aktivitas pekerjaan as a professional, social life lo sebagai Alia sendiri mau jalan-jalan, mau ketemuan sama teman dan ibu, nah tuh Baginya gimana tuh? Nggak punya social life. Kira gue punya nggak social life? Misalnya lo ketemu dengan diri lo waktu lo ada di usia 25. Oh gila, stres juga ya. Lo mau nasihatin apa sih ke diri lo sendiri? Gue kayaknya akan bilang dan masalahnya sekarang tuh pemikiran apapun, senyeleneh apapun yang ada di kepala kita, lo search di Google itu ada pendukung teorinya gitu, asli. ada pendukungnya, ada supporternya, dan kalau misalnya ya good thing lo bawa tentang masalah anak gitu, masalah pribadi gitu. Sementara challenge kita juga, apalagi lo sekarang entrepreneur, gue tahu suami lo juga entrepreneur, yang jam kerjanya juga. Iya. Gak jelas, gak teratur. Terus gimana cara lo mengkompartemen perhatian lo ke anak, ke kerjaan, ke apa? Nih mau jawaban jujur atau enggak? Kalau gue bilang kasihan anak gue mungkin iya, gue suka ditegur sih sebenarnya kalau sama keluarga ya, mungkin gue sangat aktif ya di kerjaan gitu ya, maksudnya gue nggak bisa diem lah, misalnya pun lagi ada kerjaan gue gimana caranya mencari kesibukan gitu loh, tapi gue selalu bersyukurnya gue punya support system gitu loh. Ini yang gue suka ngomongin juga kalau sama stylers tuh, karena kalau di perempuan itu mereka tuh selalu merasanya gila gue feel alone banget nih gitu, gue nggak bisa nih ngebagi waktunya tuh bagaimana nanti ya kalau dapat ada anak, suami, belum lagi misalnya ada mertuanya yang demanding juga gitu. Kalau gue I'm very blessed, none of my lingkungan itu tuh demanding gitu loh. Suami gue nggak demanding karena dia tahu juga dia entrepreneur juga. Mertua gue mantu kesayangan gitu, satu sama. Gak ada opsi. Kan satu lagi kalau nyokap bokap gue tahu emang dari dulu gue tuh nggak bisa diem lah. Jadi support system gue itu sangat oke gitu loh. Jadi untuk anak kalau misalnya emang gue gak bisa hadir emang untuk anak, untungnya ya gue berdekatan juga tuh tinggal sama adik gue, sama kakak gue, sama nyokap gue, jadi gue bisa titip, suami gue juga bisa gue ngatur waktu sama itu. Tapi gue cari memberi pengertian sih ke anak gue juga banyak quality time yang memang kuantitinya tuh sedikit gitu. Kan gue cuma bisa kalau malam gitu, ya udah kalau malam gue benar-benar selalu ngeriung sama ya keluarga gue gitu loh, berempat ya. Gue selalu tarik anak-anak gue lo nggak bisa tuh diem di, kan biasanya teenager gitu kan di kamar diam lama. Gue bilang enggak, lo harus barengan sama gue. Makan sama keluarga aja harus bikin janji dulu. Iya benar. Kalau ini gue kayak wajib makan malam itu harus duduk bareng, nggak boleh makan sendiri. Terus habis itu malam ya udah di dalam satu ruangan ya udah kita melakukan hobi yang kita suka lakuin, apa kayak seringannya sih nonton. Habis itu kita komenin lah nonton. Jadi kalau sama anak sih begitu ya, tapi tetap aja ada aja gue kayak nggak bisa gitu loh hadir untuk anak segala gitu, dan anakku juga suka bilang kok ibu yang itu bisa datang ya, ibu nggak bisa. Gitu. Jadi emang sebagai entrepreneur, apalagi entrepreneur perempuan itu challenge paling ini. Challenge gedenya itu ya justru. Iya. Ya kayak begini deh. Karena menurut gue perempuan, apalagi di Indonesia ya, tuntutan perempuan itu nomor satu tuh ya menjadi istri sama menjadi ibu. Ya ini kalau udah menikah lah ya gitu. Itu nomor satu mau bagaimanapun. Jadinya lo mau setinggi-tingginya karir gitu loh, kalau anak lo gak kepegang atau ya pernikahan lo bagaimana, itu pasti yang disalahin tuh perempuan gitu loh. Itu tuh yang
kayaknya stigma seperti itu tuh yang memang harusnya dirubah. Ya nggak bisa dong, kita kan punya anak, pernikahan ya berdua gitu loh ya, jadinya tanggung jawabnya itu ya harus dari berdua. Nah untungnya gue sama suami gue sih punya that kind of deal ya. Tapi apakah orang tua gue berpikir gitu? Enggak sih, itu masih tiap kali gue suka masih dimarahin. masih kena juga gue gitu loh. Tapi itu yang gue trying to di community ini trying to explain, enggak kok gitu loh. Kesalahan itu lo jangan burden lo tuh sendiri gitu, lo merasa guilty gitu. Lo nggak bisa merasa gitu, lo harus banyak komunikasi sama pasangan lo. Ini kan barengan gitu lo kita. Gitu. Oke. Jadi itu juga tips yang lo kasih ke anggota Stellar gue. Sebutannya apa? Stellars. Namanya bagus. Kalau cewek bikin ini tuh namanya selalu bagus. Sekarang lo udah tambah banyak lah activitiesnya kan. Lo punya Tinkerlust, lo ada Stellar Women, sekarang lo juga ada pekerjaan memegang Women Talk megang. Sekarang nyimbangin lo dengan sekian banyak activities pekerjaan as a professional, social life lo sebagai Alia sendiri mau jalan-jalan, mau ketemuan sama teman dan ibu. Nah, tuh Baginya gimana tuh? Gak punya social life. Kira gue punya gak social life? Gue kayaknya hampir gak punya social life. Emang ada yang di-sacrifice sih. Kalau gue bilang. Mungkin tapi udah jauh lebih bisa nge-manage. Karena kalau Tinkerlust itu kan udah 8 tahun. Tim gue udah cukup gede juga. Dan sebenarnya yang ngebantu bisa gue nge-manage lebih lebih mundur, step back. Bukan step back gue sebagai COO ya, tapi lebih bisa ngelepas ke tim itu tuh sebenarnya ketika pandemi. Pas waktu pandemi terjadi itu ya gimana caranya gue nggak bisa ke kantor tapi gue tetap bisa manage dan OKR gue, KPI gue semua timnya tuh tercapai gitu loh. Itu ngebantu banget gue bisa secara remote tuh melakukan itu gitu loh. Stellar itu lahir di zaman pandemi. Jadi gue nggak hire orang-orang, gue manage tim gue itu, gue nggak pernah ketemu orangnya. Jadi semuanya tuh secara jarak jauh gitu loh. Gue nggak pernah ketemu timnya. Baru sekarang ini 2023 lah. Sebelumnya enggak, gue benar-benar manage itu nge-hire, meeting semua segala gitu, semua itu through online gitu loh gue. Itu untuk si Stellar. Women Talk itu masuk ke gue, di manage ke gue itu tahun 2022 akhir lah gitu. Itu timnya sebenarnya nge-manage sama Stellars gitu loh. Nah, pandemi itu is a blessing in disguise gitu jadinya. Jadi gue sekarang mulai bisa tuh gimana caranya memanage tim gue, ngelihat progress tim gue gitu loh tuh secara online kayak atau secara minim gitu. Jadi sampai sekarang pun tim gue tuh work from office-nya tuh cuman hybrid lah gitu basically. Jadi gue bisa nge-manage itu lebih oke lah gitu loh. Tapi memang ya pernah ada lah satu saat tuh 2 tahun terakhir gue ambil professional work lah gitu loh di luar 3 ini semua gitu loh. Itu nggak punya life ya baik. Itu benar-benar gue nggak punya life karena gue waktu itu dibantuin untuk mentransform ada satu company. Ya gue di sana hampir 2 tahun, basically kayak full time, tapi itu harus masuk ke kantor gitu loh itu tiap hari. Jadi yang lainnya gue bisa manage itu secara online atau secara seminggu sekali, seminggu 2 kali. Yang lain yang ini gue bener-bener full gitu loh. Itu gue baru merasakan yang namanya tidak punya kehidupan. Especially terus gue lari maraton juga kan, jadi gue nggak tidur dan tidak punya kehidupan selama 1,5 tahun itu gitu loh, sampai akhirnya gue ya udah gue decide kayaknya I pick my battle, ya udah jadi gue benar-benar sekarang ya fokus ya ini, dan itu juga udah taking a lot of my time lah, especially ini sekarang di tahun 2023 akhir ini sampai 2024. Ya ini harus ngegenjot acara-acara semua untuk Women Talk, untuk Stellars gitu, karena semua udah fully back
to offline kan ya, event-event tuh udah jarang orang. Sekarang gue ngadain acara kalau kelasnya tuh online tuh nggak banyak gitu. Jadi semua gue harus offline dan itu kan take a lot of times lah sekarang. Ya dan nggak bisa disambi juga. Nggak bisa disambi. Nggak bisa in paralel lo mesti ngapain. Gitu nggak bisa in paralel. Gitu. Kalau menurut lo sendiri gitu, komen lo terhadap para Gen Z yang setiap kali ada yang bilang strawberry generation lah, apalah segala macam. Itu potret sebagian kecil aja, apa lo melihat enggak kok ada banyak juga kok Gen Z yang atau ada tipikal tertentu gitu. Susah ya, gue banyak banget ketemu mungkin mostly yang ya itu agak bener gitu loh. Karena tim gue udah banyak nih ya pengalaman, baru kerja seminggu terus kena mental kak. Dia literally ngomongnya gitu ya, kak aku resign aku kena mental. Gue gak ngerti kena mentalnya tuh apa ya. Kayak baru seminggu gitu loh. Atau kayak benar-benar baru dikasih satu project, baru meeting gitu sekali gitu dia langsung kayak, kak ini gak sesuai dengan job desk. Iya job desk aku gitu loh. Hal-hal kayak gitu unfortunately terjadi gitu. Jadi gue mau bilang enggak kok itu not true at all gitu loh. Mereka tapi itu memang ada gitu loh. Jadi iya ada itu, tapi ada juga sih yang bagus gitu loh, yang benar-benar trying hard untuk ngikutin apa ya pace-nya whatever project or kerjaan yang emang gue punya juga gitu loh. Tapi I can totally say mentally I think it needs improvement sih kalau generasi ini ya. Jadi menurut lo apa yang mereka harus lakukan? Lebih banyak pelajarin gitu maksudnya. Lebih belajar. Kalau gue bilang belajarin tuh harus bertahan sih gitu loh. Sabar sama proses gitu. Tadi kayaknya gue udah bilang juga gitu, karena lo nggak semua gimana ya, mereka tuh harus ngerti sesuatu yang nggak enak tuh nggak won't last long juga gitu loh. Ya hidup tuh kan kayak roda aja gitu loh ya. Lo namanya nggak enak nggak mungkin nggak enak mulu, namanya enak nggak mungkin enak mulu juga gitu loh. Itu yang mereka mesti tahu ya. Mungkin kelihatannya sekarang tuh kayak very intimidating gitu, misal baru masuk gitu ketemu gue kayak ceritanya intimidating banget sih, kok ini kayak demanding banget. Ya gue nggak akan selalu demanding gitu loh ya, nggak akan semuanya tuh beban tuh akan di dia gitu loh. They need to be able to accept that gitu loh, kayak iya nih gue mesti jalanin dulu untuk gue tahu whether ini cocok atau enggak. Dan itu lo nggak bisa lihat itu dalam waktu tuh cuman seminggu gitu loh. Even kadang-kadang masa probation tuh 3 bulan aja things can change gitu loh selama 3 bulan gitu kan gitu. Jadinya kalau menurut gue mereka tuh harus tahan gitu loh, punya mental kayak have a grit untuk persisten dan konsistensi. Karena gue tuh I live my life tuh kayak gitu banget gitu loh. Gue tuh bisa bertahan di suatu tempat yang gak enak banget pun karena gue tahu I can get something out of it gitu. I can learn something out of it gitu. Walaupun orang juga suka bilang ngapain sih kalau udah bertahan udah kena mental lu cabut aja. Enggak gitu. I know I can get something out of this gitu. Itu sih yang gue pengen mereka bisa. Mungkin enaknya lu juga share kali. Yang keep you motivated tuh apa sih? Lu target lu apa sih? Kenapa Alia itu? Alia gitu. Kalau gue bilang BU kan nggak keren banget. Nggak BU. Gue kayaknya kenapa gue punya ini, I think gue tuh nggak pernah ngejar posisi ya, tapi ya gue tuh dari gue pertama kerja segala gitu, gue tuh nggak pernah kayak gue pengen menjadi direktur sesuatu. Gue masuk dulu di kantor gue di banking gitu, gue mau jadi departemen, nggak ada gitu. Tapi gue seneng banget sama gue tuh calling myself tuh I'm a generalist gitu loh. Gue merasa kelebihan gue adalah gue ditaruh di suatu tempat manapun gue bisa adapt and I can perform gitu loh. Itu yang gue ini
Jadi kalau sekarang gue kenapa menjadi gue kayak gini, gue kayaknya curiosity gue sama mau belajar sesuatu dan pengen bagus di situ tuh gede banget gitu. Karena gue dulu di banking, abis itu gue di startup yang I know nothing about startup gitu loh. Dengan banyak menurutnya, tapi sekarang gue udah kayak oke, gue udah tahu lah hacknya kayak gini. Gue pengen banget dulu belajar digital marketing. Ya setelah menjalani ya gue udah mulai ngerti. Pengen buat community gitu. Gue nggak tahu cara buat community, tapi gue I can get something out of it gitu. So I think gue curiosity gue tuh gede banget aja gitu. Dan gue kayaknya kalau dikasih challenge ini, iya gue bisa. Nih kayaknya gue bisa deh. Gue bisa. Jadi it's not about ya posisi, it's not about money, it's about kayak I wanna be better aja, kayak apalagi yang gue bisa gitu. Okay. Itu sih. Terus sama nggak bisa diem aja. Emang Geringsingan aja gue tuh kalau suruh rebahan lama tuh gue sakit kepala soalnya. Makanya kalau nggak lari gitu loh gue. Tapi kebanyakan aktivitas lo flu. Iya tuh flu, ini bindang, nggak itu sakit, tapi itu sedih. Oke. Sayangnya waktunya udah mau habis, jadi gue harus summary sedikit. Oke. Jadi menurut Kak Alia, teman-teman nih, ada kalau gue ngeliat tadi kata-kata yang berulang dari Alia tuh selalu trust the process, persistency matter, lo mesti bertahan, selalu punya positive attitude gitu, bahwa there's a light by the end of the tunnel. Pasti. You need to make sure the light itu beneran lampu, bukan kereta yang lagi mau nabrak ke arah lo ya. Iya benar. Pernah juga sih ya kayak gitu. Ya, terus untuk apalagi untuk women founders atau women professionals, supporting itu penting. Penting ya kan? banget. Penting banget dan mesti dihargai dan harus ada kompromi gitu ya. Mungkin dalam mencari pasangan juga mesti cari pasangan yang emang beneran bisa kompromi dan bisa ngerti. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Apa? Jadi gue tuh selalu nanya ke semua tamu gue, itu kalau misalnya lu ketemu dengan diri lo waktu lo ada di usia 25 tahun. Gue ingat-ingat dulu. Oke. Lu udah balik ke Indonesia 25 tahun? 25 udah dong. Baru balik. 25 tahun lo ketemu diri lo sendiri, keadaannya sekarang nih, social media segitu gede, you know. Oh, dengan keadaan sekarang. Dengan keadaan sekarang. Oh gila, stres juga ya. Lo mau nasihatin apa sih ke diri lo sendiri? Gue kayaknya akan bilang, mungkin malah gue akan bilangnya tuh lo sabar aja, tenang aja. Karena kayaknya gue juga orangnya I have a tendency untuk takut untuk kayak I won't make it gitu loh, kayak ada tuh ketakutan kayak terus gimana ya, apalagi kalau zaman sekarang nih competition tuh pasti banyak banget gitu loh, lo distraction tuh banyak banget gitu loh. Tapi I think gue akan bilang lo mesti balik lagi, trust the process, lo sabar gitu loh. Know your worth gitu loh. You'll get there gitu loh. Karena sometimes itu yang bisa bikin gue tuh down. Kayaknya dari dulu tuh gue dari umur 25 segala gitu ada tuh rasa kayak oh my god nih gue gimana ya, gue bisa gak ya. Tapi ya alhamdulillah emang bisa kok, karena you know what, kayak gue udah punya bekalnya kok gitu loh. Gue punya mentality yang kuat juga kok gitu loh. So I think kalau gue akan bilang you need to be patient, everything will be fine. If it's not fine, it's not the end gitu loh. Ada. If it's not fine, ya mungkin lo masih ada lagi, jalan lagi. Sabarnya ditambahin lagi gitu. Iya. Jadi emang sabar itu nggak ada limitnya. Nggak ada limitnya. Dan lo mesti trust the process. Thank you banget Alia, udah mau ngeluangin waktu di sela-sela kesibukan menghandle beberapa perusahaan. Thank you Ro, udah undang gue. Sukses larinya. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Semoga pembicaraan kali ini nambah pengetahuan kalian, nambah motivasi. Jangan lupa dengerin juga Talk Fortis di Spotify dan Noise. Di Noise loh, kita ada di Noise. Noise, wow, masuk Noise gue. Follow juga TikToknya di Payton Network, subscribe YouTube-nya juga di Payton Network. Cari aja playlist Talk Fortis.
Sampai sini dulu teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.